Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kompang Sumber Rezeki. Hari ini hari Jumat tanggal 27 ya, tanggal 27 bulan Februari bulan 2 tahun 2026. Selamat menyaksikan kehidupan saya keseharian Mubarak Family di bidang peternakan, perikanan, dan juga pertanian ya, masih skala rumahan ya. Silakan bagi teman-teman yang pemula, bagi yang profesional, bagi yang mau sharing-sharing ya, silakan bergabung ke Kompang Sumber Rezeki hari ini live, sambil kita mempromosikan produk-produk yang ada di Kompang Sumber Rezeki ya. Diantaranya teman-teman boleh membeli, boleh ya, dipilih-pilih produk-produknya. Di antaranya ini ada yang namanya produk unggulan, produk unggulan dari saya ya. Ini ada produk unggulan dari Bluecore. Ada 3 jenis paket hemat perawatan harian kolam ikan ya. Itu mau sistem RAS, mau sistem bioflok, mau sistem konvensional, ataupun sistem apapun ya. Silakan teman-teman yang dipunyai kolamnya ya, yang baru mempunyai kolam dan baru yang ataupun yang sudah lama ya, yang sudah lama silakan. Hari ini kita akan nih produk-produknya ya. Nih, saya ada kolamnya di sini tuh ya. Kolamnya saya ada kolamnya di sini tuh ya. Kolamnya ada di sini tuh. Kolamnya ada di sini tuh. Kolamnya ada di sini. Ini ada Probio Eco ya. Probio Eco ini perawatan air Probio Eco. Kalau teman-teman untuk habis pakan pakai Eco. Kalau pakannya, dan satu lagi kolamnya ada di sini. Ini ada Probio Eco ya. Probio Eco ini perawatan air Probio Eco. Kalau teman-teman untuk habis pakan pakai Eco. Kalau pakannya, dan satu lagi, dan ini 200. Nah, maksudnya gunanya untuk karantina. Nah, maksudnya gunanya untuk karantina. Nah, maksudnya gunanya untuk karantina ke tempat lain, ke petani ya. Nah, CO dan di payment mumpung harganya lagi diskon ya. Kalau kemarin itu sekitar 130 ribuan lebih ya. Nah, sekarang sudah turun lagi, sudah 129.000 ya. Sambil kita nunggu ini, saya akan menyiapkan dulu makanan buat ikan ya. Saya nyiapkan dulu makanan buat ikan. Silakan teman-teman bagi yang berminat ya, ditanya-tanya dulu. Nah, ini saya mau nyiapin dulu makanan. Ini ada nasi ya, Bagus Jaya. Ini nasi. Kemudian nasi. Selain nasi saya kasih sayuran ya. Ada sayuran. Ada sisa nih, nasi sisa ya, kita buatkan dulu di dalam jolang ya. Di dalam jolang kita mending pakai tripod aja ya guys ya, biar kelihatan leluasa ya. Sorry ya, kita
biasa ya yang namanya petani tapi pengen ngonten, jadi ya belepotan ya, karena artisnya saya sendiri, kemudian petaninya saya sendiri, yang video saya sendiri, jadi nggak ada temen ya, nggak ada temen. Maklum, jadi mohon dimaklum ya, mohon dimaklum. Jadi sekarang di sini saya memiliki ayam juga, jadi sebelum ke perikanan saya ini dulu apa namanya, saya ke peternakan dulu ya, sebelum ke perikanan saya ke peternakan dulu. Nih saya mau meramu dulu makanan buat ininya ya, buat ayam dulu, mau membuat makanan buat ayam dulu nih. Saya akan siapkan tapi kalau tanya-tanya tentang makanan ikan nggak masalah ya, silakan. Kita masukkan nasinya dulu, kemudian kita masukkan sayuran. Ini ada sayuran dari nasi Padang, kemudian di sini ada tahu juga tuh, tahu, kemudian ada rendang sisa guys, ada rendang tuh, kemudian di sini ada juga apa namanya ini, gulai nangka ya. Nah, kita campurin semuanya ya. Sorry. Ayamnya sudah nunggu guys, ayamnya sudah menunggu. Langsung saja kita campurkan ya, makanannya, semua makanannya kita campurkan. Nggak tahu nanti ayam suka atau enggak ya, kita campurin aja pokoknya. Biasanya sih suka ya, tuh ada yang sampai dia naik ke atas ya, pengen dikasih makan. Bakatku lapar. Saya kasih dulu yang kecil dulu ya, saya kasih dulu yang kecil. Nah, yang kecil dulu biar nanti dia gede ya. Tuh mana tuh belari tuh. Itu adi mana geus tah adiknya. Nah, sekarang kita kasihkan ke yang gede-gedenya ya. Kita kasihkan ke yang gede-gedenya.
Keipano silakan ya, dicek-cek dulu produknya ya, produk unggulan dari perikanan ya yang saya miliki. Jika teman-teman masih pemula, lebih baik beli yang paket hemat ya. Ada 3 produk di situ. Jadi ada Maxicure untuk ini apa namanya, untuk mengkarantina ikan. Bagi teman-teman yang suka beli bibit ikan ya, silakan. Si bibit ikannya itu jangan dulu dimasukkan ke dalam kolam yang untuk pembesaran ya, tapi kalau saya di karantina dulu, karantina di dalam kolam yang cukup saja, yang sederhana ya, pakai ember, pakai apa namanya, box, misalnya punya box bekas, silakan. Mau pakai jolang boleh, atau mau pakai apa namanya, tangki air yang warna biru itu kan suka ada ya, silakan ya, silakan juga. Ya, nah produknya seperti ini ya, produknya seperti ini tuh ya. Silakan jangan lupa di check out dan di payment ya. Nanti kita terangkan bagaimana kita akan mengaplikasikannya ya. Oke. Nah ini barangnya ya. Ini Maxicure untuk karantina. Kemudian ini Probio Eco untuk merawat air kolam ya, treatment air kolam. Dan ini Eco Oil untuk membibis pakan ya, supaya ikan tambah lahap makannya. Kemudian ikannya cepat besar ya, karena ada kandungan banyak sekali ya. Di Eco Oil ini ada 42 asam lemak dan 9 ini apa, asam amino ya, 9 asam amino, 42 asam lemak ya. Makanya buruan check out dan payment. Bagi yang mau satu-satu juga boleh ya. Kalau Probio Eco-nya sudah punya, kemudian Maxicure-nya sudah punya, misalnya Eco Oil-nya sudah habis, silahkan beli saja Eco Oil-nya saja ya. Untuk harganya di sini ada di 129 ribuan ya. 120 ribuan. 120 ribuan lebih 9.000. Nah, ini teman-teman, saya biasa selalu membibis pakan ini tidak tiap hari ya, tapi langsung 3 hari dan 3 hari atau sampai 5 hari ke depan saya langsung membibis ya, langsung membibis pakannya. Nah makanya ini sekarang bibisan pakannya berwarna putih. Nih, ada di ember ini warnanya putih. Nah warna putih ini apakah bermasalah? Tentu tidak ya, karena warna putih ini merupakan jamur putih ya. Jamur putih juga mengandung bisa kemungkinan mengandung protein ya, jadi proteinnya cukup tinggi juga. Sekarang saya, nah ini mengandung jamur putih ya. Tuh kalau dipencet ini agak lembek begini ya. Dan ini disukai sekali sama ikan ya, sama ikan disukai sekali. Seperti halnya kita dalam membuat tape ya, dalam membuat tape kan suka ada yang putih-putihnya ya, suka ada yang putih-putihnya.
itu adalah jamur ya. Yang putih-putihnya itu adalah jamur. Yang putih-putihnya adalah jamur. Maka dari itu, nah jamur putih itu kan bagus juga untuk pencernaan manusia ya. Nah, sama juga untuk ikan juga ya. Itu ditape. Nah ini juga sama. Kalau kita membuat pakan secara massal misalnya, tapi pasti nanti 2 hari atau 3 hari ke depan, ini sudah 3 hari ya, ini hari ketiga saya membuatnya untuk 5 hari ya. Jadi takarannya kemarin itu saya membuat 2,5 kg, karena 1 hari saya memberikan pakan yang sudah dibibis 0,5 kilogram per hari ya, 0,5 kilogram per hari. Artinya saya membuat bibisan pakan ini untuk 5 hari ya, dan ini hari ke 3 ya, bahkan kadang-kadang lebih seperti ini 504, kita lebihin sedikit ya, karena ikannya sudah menambah besar. Kalau nambah besar kita tambah juga ya. Kalau nambah besar kita tambah juga komposisi makanannya ya. Oke. Nah ini kita siapkan makanannya ya. Karena sekarang saya mau memberikan makan, dan memberikan makan itu rutin ya. Kalau saya harusnya rutin, sebaiknya rutinnya itu kalau misalkan paginya jam 7 ya jam 7 ya, kurang lebihan ya jam 7, antara jam 7 jam 8, atau antara jam 6 sampai jam 8, di antara itu silakan. Tapi kalau teman-teman fokus di peternakan ya, fokus di ini apa namanya, sorry ya teman-teman, barusan mikrofonnya habis baterainya ya. Kita tak ini lagi apa namanya, kita cas lagi. Saya pakai mikrofon ini TNW ya. Nah teman-teman, sekarang apakah sudah nyala kembali? Cek 1 2 3, apakah sudah nyala kembali? Oke, kalau sudah nyala kita lanjutkan ya ke ininya apa namanya, cuap-cuapnya ya. Silakan, ada yang ditanyakan. Ojo lali silakan tanya-tanya dulu produknya ya, lihat-lihat dulu produknya. Selain itu jika sudah dilihat dan sudah yakin ya, kalau tidak yakin saya akan meyakinkan ya, saya akan meyakinkan dan mensepil hasilnya ya, hasil daripada produk-produk yang saya pakai ya. Nah ini ada ikan lele ya. Nah ini ikan lele, saya akan sepil Pakosipa ya, Pakosipa silahkan dicek produknya ya. Ini dia produknya ya. Saya akan jajarin. Jadi teman-teman kalau memberi produk paket hemat ini, teman-teman akan mendapatkan 1 liter Probio Eko ya.
kemudian 1 liter Eco Oil, dan 250 ml MaxiCure ya. Nah, saya akan terangin bagaimana saya memproses supaya ikan-ikan saya ini sambil mau memberikan pakan ya. Karena saya memberikan pakan ini sekitar jam 7-an ya. Jadi sebelum saya memberikan pakan ikan, saya akan terangin prosesnya dulu ya. Nah, saya akan terangin prosesnya dulu. Nah, oke. Jadi jangan bingung ya, biar tidak bingung, dan biar tidak kemana-mana. Saya akan terangin dulu proses ininya apa namanya? Proses pemberian produk-produk ini ya. Proses pemberian produk-produk ini. Nah, silakan sebelum di check out dan di payment, bila mau diterangin, saya terangin dulu ya. Nah, teman-teman, begini ya. Waktu kita membeli pakan, waktu kita membeli ikan yang baru, ada baiknya kita harus mengkarantina dulu. Karena apa? Ini tripodnya kegeser-geser sama ayam. Sorry ya, ada gangguan. Ini kalau di dunia luar itu suka ada gangguan ya. Tapi kan saya senangnya real ya. Real, menerangkan ini secara real, tidak dibuat-buat ya. Tidak dibuat. Kita akan terangin sesuai dengan pengalaman saya ya. Sesuai dengan pengalaman dan teori yang biasa dipakai ya. Jadi teorinya seperti itu. Jadi kenapa saya harus mengkarantina ikan yang baru dibeli ya? Karena kalau tidak dikarantina, biasanya gini ya. Kita ini kalau membeli ikan ini kan membutuhkan pemulihan ya. Jadi biasakan si ikan tuh ada yang sakit ya. Waktu kita membeli itu kan kita tidak tahu ya. Kemudian si ikan itu ada yang luka ya. Luka karena gesekan-gesekan antara ikan dengan ikan. Ada juga gesekan antara ikan dengan serokan ya. Kemudian perjalanan terutama ya, perjalanan biasa kita membeli ikan itu kan tidak di tempat yang dekat ya, biasanya yang jauh. Ada membutuhkan yang waktu 1 jam, setengah jam, 3 jam, bahkan mungkin harian ya kalau kita membeli bibit ikan yang jauh. Nah, untuk itu saya biasanya karantina. Nah, untuk mengkarantinanya saya tidak langsung dimasukkan ke kolam ini, tidak ya. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak punya wadah lagi, apa boleh buat ya, apa boleh buat. Tapi prosesnya agak lama gitu ya. Nanti saya terangin. Nah, kalau saya ya, siapkan aja wadah untuk mengkarantina seperti ember, kemudian jolang, tong, apapun lah ya, yang lebih kecil dari kolam untuk pembesaran ya. Nah, itu saya siapkan. Kemudian misalnya teman-teman membeli bibit 10 liter ya, 10 liter atau 10 kg, saya siapkan 30 liter airnya, 30 liter airnya. Kemudian berikan airnya itu dengan MaxiCure ya, dengan MaxiCure ini 10 ml atau setara dengan 1 tutup botol ya. Jadi dalam 1 wadah 30 liter air, tambahkan MaxiCure sebanyak 10 ml air. Kemudian masukkan ikannya saja ke dalam air yang sudah dicampur dengan MaxiCure ya. Kemudian biarkan 3 hingga 5 hari dan
Satu hal, jangan diberi makan ya. Ketika di karantina jangan diberi makan. Itu ya. Jangan diberi makan. Walaupun nanti kalau misalkan di ikan lele suka ada sistem dia kanibalisme, nggak apa-apa. Ya, itu sudah alamiah nggak apa-apa. Ya, itu sudah alamiah dari ikan lelenya ya. Jadi jangan dijadikan masalah. Jangan dijadikan masalah ikan memakan temannya sendiri ya. Karena biasa kalau misalkan ada ikan yang agak lebih besar, biasanya seperti itu ya. Kalau ada ikan yang lebih besar, dia suka memakan ikan yang lebih kecil seperti itu. Kalau ikan lele ya, ikan lele. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Kemudian apabila teman-teman mau ketika karantina ikan, ketika karantina, nah, teman-teman boleh mentreatment air kolamnya ya pakai Probio Eco ini ya. Teman-teman boleh mentreatment air kolamnya pakai Probio Eco. Air kolamnya pakai Probio Eco. Nah, saya kalau pakai Probio Eco ini saya kasih satu tutup botol 100 liter air ya. Jadi 100 liter air kolam, 100 liter air ya. Jadi 100 liter air kolam. Si Umi bisa nganterkan. Aduh, iya guys, jam 7. Pangaluarkan lah tuh, iya nak. Siapa teh? Hah? Ku Abi. Nih, lain tadi atunya cek kurang. Gas. Sorry ya ada gangguan, nanti kita lanjutkan. Saya mau nganter dulu anak nih, mau nganter anak dulu. Nah, tapi saya sambil live aja ya nganter anaknya ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nah, sambil saya ngetes ini aja, ngetes ini nih apa TNW ya A37. Kita tambahin dulu produknya ya, siapa tahu ada yang mau beli ya, siapa tahu ada yang mau beli TNW A37. Nah, kita sambil tes TNW A37 ya. Nah, kita sambil tes TNW A37. Ini saya tidak pakai mode bising ya, tidak pakai mode anti bising. Umi, hah? Sugante, can mandi. No. Oh, dah tuh waktu. Atuh. Beres nganterkeun budak. Mana eta? Itu makan motor Umi, we ada teuneun di luar. Umi pandai ke sekolah. Erek ini kuliah. Entar sampai ada. Can. Ini suara saya terdengar gak, guys? Kalau terdengar, nanti kita ada dua opsi ya. Ada dua opsi. Ini saya pakai mode yang bisingnya di off kan ya. Jadi mungkin masih terdengar ininya apa namanya, suara-suara anginnya ya, masih terdengar. Nah, nanti kalau misalnya mode bisingnya di off kan, tolong di komen apakah bisingnya
Apakah mode bisingnya masih terbaca, terdengar atau enggak ya? Gimana suaranya, terdengar ya? Suaranya terdengar. Nanti kita coba mode bisingnya di on kan ya. Kalau sekarang saya off kan dulu biar teman-teman tahu suara. Hah? Buka gerbang. Nah, itu lempang jauh. Soalnya abina make sarung ieu era. Eraan. Maneh? Bapak-bapak. Lain bapak-bapak gitu. Sorry guys ya, karena habis ngaji jadi pakai sarung ini. Bismillahirrahmanirrahim. PP Ramadan 2002 genep. Saha PP Ramadan teh? Tuh, mun labuhnya nih cengos. Nah, ini pasti anginnya terdengar ya, teman-teman. Anginnya ya, angin hiuk-hiuknya pasti terdengar sangat jelas. Kedengarannya gimana? Saya kemarin membeli TNW A37 ini sebanyak berapa? Sebanyak pokoknya mah lumayan cukup terjangkau lah ya. Hah? Itu batur ge laleumpang batur ge laleumpang ya hayang dianterkeun garanya. Jumaah mapan asupna jam 8. Bari jam 10. Ngareuna sekolah teh sakedeung. Hari abi digawe jam 8, balik jam 5 sok. Lila digawe mah sekolah mah sakedeung. Lila. Sing bersyukur. Matak sing bersyukur sekolah teh. Karena sekolah mah sakedeung jaba. Teu kudu neangan gawe. Ya kudu lang geus SMA. Mileota Lea. Terima kasih ya. Ini kita lagi ngecek TNW A37 ya. Jam sabaraha ya, jam genep 5 hiji. Nepi lah ngan ukur paling sabaraha menit. Ke gerbang teh 2 menit. Lila 2 menit. Ini dia sekolahnya di Nesak. Tuh itu ayah batur itu lempang. Saha itu teh? Teuy dan
kabeh jalma kenal. Heuh bae atuh eureun we di dinya. Mane-mane embungan ieu teh. Segala embung. Da abi mah baheula lamun aya nu lamun milu ka dulur. Baheula mun milu ka dulur. Aya babaturan keur leumpang eureun we leumpang. Baturan. Nacan wawuh gitu. Jeung nu bieu. Saha atuh lah kabeh kelas Arapa ngaranna. Tapi sarua ada di kelas 7. Beureut. Eh, Euy atuh. kumaha ieu teh? Kelas 7 juga kabeh kenal. Bentar. Saking kuloba gitu, ah. Gitu loh, Pak. Geus tapi dia. Kamu kamu Tapi ka Indomaret urutnya. Heuh. Nih harese atuh hudang teh. Atuh dah tunuh. Matak kalau bang minum, teh tunuh. Eta teh kurang cairan. Ai kurang sare teteh. Kurang sare emang penting pan langsung sare balik teh. Berang sare kamari. Loba teuing sare tunuh mah lain kurang sare. Nah, bateng sare jadi tunuh. Nya lah. Gara-gara Loba teuing sare jadi tunuh, kurang sare tunuh. Lamun kurang sare tunuhna teu ngeunah. Teu ngeunah awakna, tapi lamun loba teuing sare lah leuleus awakna. Nikmat wae yeuh. Bahkan cuaca sedang mendukung untuk tidur. Cuaca sudah mendukung untuk tidur ngarareunah teuing. Tuh pinu ari ka dieu teh. Sampai menggunakan macet. Dia di Jakarta atau di Tata Maju itu udah turun. Pan si Abay sok bawa motor dah teu milu ka si Abay. Taras. Tah sok aya nu kana motor. Tah geus ah. Nah, sekarang kita aktifkan mode anti bisingnya ya. Jadi teman-teman untuk mengaktifkan mode anti bisingnya tinggal pencet aja di sini ya. Nah, ada di pinggir ya. Nah, pencet. Saya cari-cari dulu tombolnya. Nah, ini sekarang sudah saya pencet. Apakah anginnya terdengar nggak? Tolong di komen ya. Jadi tandanya indikatornya di sini ada dua. Jadi si anti bisingnya di on kan ya. Anti bisingnya di on kan. Mohon di komen apakah terdengar atau tidak ya. Terdengar atau tidak. Silakan dikomentari ya. Silakan dikomentari. Kalau tidak nanti atau nggak perlu dikomentari, langsung saja dibeli ya. Bagi yang teman-teman suka, halo man, bagi teman-teman yang suka konten ya, yang suka wawancara, untuk wawancara boleh ya.
Tapi nanti kalau untuk wawancara mah ini ya, kalau untuk wawancara ini juga nanti akan di satu paket TNWA 37 ini, yang 300 itu ada 2 mikrofon ya, ada 2 mikrofon, kemudian nanti akan diberi tas kecil ya untuk membawa apa namanya, port chargernya. Kemudian nanti diberi satu box itu diberi ini juga, diberi kabel charger ya, kabel charger, kemudian tali ya, ada tali, kemudian ada bulu kucing ya, bulu kucing untuk ya gaya-gayaan atau untuk menyaring suara kita bila mana suara kita agak gerebek ya, jadi nanti agak sedikit halus nantinya kalau pakai bulu kucing ya. Jadi seperti itu ya, ini modenya sudah di iniin ya. Mode bisingnya sudah di on kan, mode anti bisingnya ya. Jadi untuk meredam kebisingan, teman-teman bisa di on kan ketika teman-teman membuat vlog di Naura, apakah suara anginnya terdengar gak? Mohon di komen ya. Suara anginnya terdengar atau tidak? Mohon dikomentari ya. Ini sama Abi, suara bisingnya suara anti bisingnya di on kan. Angin. Bukan suara Abi, tapi suara angin. Suara anginnya terdengar nggak? Nah ini kan ada mode suara angin sama suara bising. Nah ini kalau misalkan angin, kalau saya on kan, saya off kan ya. Kalau saya off kan, nah ini sekarang off kan ya. Nah ini ada kemungkinan suara anginnya terdengar keras ya, terdengar suaranya anginnya keras. Kalau saya off, kalau saya on kan, kemudian kalau saya on kan dipencet 1 kali saja, dipencetnya tombol untuk ininya ya, untuk power, untuk mode angin dipencet 1 kali saja ya, nanti ada tombol di situ ya. Nah ini saya sudah pencet. Nah berarti nanti anginnya akan berkurang ya, suara anginnya akan berkurang. Silahkan teman-teman di check out dan di payment saja untuk TNWA 37 nya. Jangan ragu dan jangan bimbang. Iya berkurang ya. Terima kasih atas komentarnya ya. Di check out dan dibeli saja, dibayar ya. Jangan ragu dan jangan bimbang untuk kualitas suaranya ya. Ini saya lagi di jalan, masih terdengar ya, walaupun di jalan. Biasanya kan kalau tidak pakai wireless microphone akan kedengarannya kurang ya, kedengarannya kurang. Tapi kalau kita pakai microphone, insya Allah suara kita akan terdengar dengan cukup jelas ya, seperti itu. Iya kan? Nah ini saya sudah sampai ke rumah. Nanti kita akan kembali lagi ke live-nya. Oke. Ada lagi yang ditanyain? Ya.
Jadi silakan jangan ragu dan jangan bimbang, dengan harga yang cukup terjangkau tapi kualitas tetap terjaga ya. Harga terjangkau, kualitas tetap kualitas tetap terjaga ya. Wah. Ola belum berangkat. Hah? Kan tadi Teh Salim kan? Abi. Iraha. Tadi. Itu. Oh gitu. Nah abi pohon Sama kayak motor saha tadi. motor abi. Oh, itu dari motor Umi. Tempat ya anak. Tempat handphone nak. Silakan di tap layarnya sampai 10.000 ya, biar nanti terkoneksi dengan baik ya. Oke guys, sekarang saya akan menerangkan sedikit lagi tentang perbioplokan ya, perbioplokan. Saya akan sematkan lagi tadi paket nomor Oke, nih sematkan voucher ke live ini. Silakan teman-teman, di sini ada voucher ya. Voucher live ada diskon 15% kalau kita pesan pembelian di atas 450.000 ya. Silakan teman-teman dicek aja ya. Dicek aja pembeliannya ya. Mumpung ada diskon 15%, lumayan loh 15% ya. Dicek aja ya. Nanti kalau misalkan berkurang 15%, silahkan jangan lama-lama dibayar ya. Jangan lama-lama untuk dibayar. Di sini ada beberapa produk. Bentar guys, ini diganggu sama ayam guys tuh. Ayamnya ini apa namanya? Halik. Oh. 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 Cicing atuh. Udah, ampun. Asli na ampun. Olah tulungan olah, asli na ampun. Olah tulungan olah. Au. Bentar ya guys. Ini karena indukannya lagi bertelur guys ya. Bentar. Oke. Alhamdulillah sudah dievakuasi. Ayamnya sudah dievakuasi ya. Kita kembali lagi ke apaan? Ini si ayam ganggu terus ya. Tolong dibantu tap-tapnya ya biar tidak mengganggu. Nah, tadi saya nerangin sampai mana ya? Ada yang mengikuti terus nggak? Ada yang sampai mengikuti terus nggak? Coba di komen ya. Saya sampai mana tadi nerangin
tentang perikanannya ya. Tentang perikanannya. Di sini ada Naura, ada Fadil Eka, kemudian ada GL 100 Mitasi, ada Yuse Siger, ada Tuan Muda, ada Zax, ada 5360 Tiwul Reds. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan nggak? Nah, ini ayam saya nih, seperti elang nih ya ayamnya ya. Dia suka ngikutin ke saya ya. Nah, sekarang saya akan menerangkan tadi sampai, kalau nggak salah sampai ini ya, sampai di udah ya, belum 10.000 ya, sampai Probio Eko ya. Jadi Probio Eko ini, jadi teman-teman prosesnya pada saat mengkarantina ikan, silakan teman-teman sambil mentreatment kolamnya ya. Mentreatmentnya caranya di sini berikan probiotik Probio Eko ya dari Bluecor sebanyak 10 ml ke dalam 100 liter air. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kolam 1 meter kubik volume airnya, silakan berikan 100 ml saja Probio Eko-nya ya. Silakan berikan 100 ml saja untuk Probio Eko-nya. Nah, kalau misalkan 2 meter kubik silahkan disesuaikan ya. Berarti dikasih 200 ml saja ya. Biarkan itu selama 7 hari ya. 7 hari kemudian baru ditebar dengan bibit yang tadi sudah dikarantina. Jadi kalau misalkan mau 7 hari berarti hitungannya kita kan karantina 3 hari ya. Berarti 4 hari sebelum kita membeli bibit ini harus dikarantina ya. Gitu. Misalnya contoh ya. Contoh kita waktu hari Minggu kita kasih air di treatment ya. Di treatment dengan air sorry ya. Misalkan ini contoh ya teman-teman, bagi yang pemula, ini khususnya yang pemula yang baru punya kolam. Teman-teman, kolamnya sudah jadi, diisi dulu air. Diisi dulu dengan air full ya. Full, kemudian biarkan selama 7 hari. Jangan diapa-apain dulu airnya, tapi boleh dikasih aerator kalau punya aerator ya. Boleh dikasih aerator, kemudian boleh dikasih gedebog pisang. Boleh dikasih dedaunan. Pokoknya mah boleh dikasih sampah-sampah boleh. Ya, silakan biar nanti si bahan-bahan kimia yang ada di kolam terpal, kalau yang punya kolam beton, bahan-bahan kimia yang ada di kolam beton terbawa dulu sama air, mengendap dulu di dalam air ya, biarkan selama 7 hari. Nah, setelah 7 hari dikuraslah airnya semuanya ya, kalau pakai beton. Kalau pakai terpal saya dikurasnya setengahnya gitu ya, saya dikurasnya setengah lah. Kemudian diisi. Nah, misalkan kemudian waktu mengisi pertama di hari Minggu. Nah, nanti teman-teman kuras lagi pada hari Sabtunya ya. Sabtunya isi lagi pada hari Sabtu dan boleh di treatment pada hari Minggu ya. Begitu. Di treatment dimulai dikasih Probio Eko-nya ini pada hari Minggu ya. Pada hari Minggu kedua ya, setelah dikuras dan diisi lagi ya. Setelah dikasih Probio Eko kan hari Kamis, hari Minggu ya. Kita hari Minggu, Minggu, Senin, Selasa. Nah, baru hari Rabu beli bibitnya ya. Beli bibitnya. Kalau bibitnya belinya online, silahkan sebelum hari Rabu ya. Silahkan sebelum hari Rabu. Biasanya nanti bibit online itu 1 hari atau 2 hari baru datang ya.
Kalau beli bibitnya online. Kalau beli bibitnya tidak online, silahkan belinya hari Rabu gitu ya. Belinya hari Rabu. Nah, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nanti hari Rabu datang ya, dikarantina dulu hari Rabu ya. Hari Rabu karantina, hari Rabu, nanti kan hari Rabu, Kamis, Jumat, nah baru Sabtu bisa ditebar ya. Sabtu bisa ditebar. Kalau Minggu lebih baik juga. Jadi Rabu begitu beli bibit, dikarantina dulu di dalam wadah yang sudah disiapkan ya, pakai air 30 liter, kemudian dipakai Maxicure. Jangan lupa ya untuk mengkarantina pakai Maxicure sebanyak 1 tutup botol saja untuk 30 liter air ya. Biarkan, kemudian nanti airnya dibuang saja setelah hari ke, teman-teman boleh saya pakai Maxicure-nya tiap hari diganti airnya, kemudian dipakai lagi Maxicure-nya ya. Kalau terlihat ikannya agak-agak banyak yang sakit, banyak yang luka ya, saya gantinya tiap hari. Kalau misalkan waktu membeli ikannya banyak yang sehat, banyak yang lincah ya, nah boleh 1 kali memberikan Maxicure ini apa namanya, tapi untuk antisipasi saya tiap hari ya, tiap hari ganti airnya, kemudian tambah lagi Maxicure-nya ya. Hari kedua, hari ketiganya baru ditebar ke ini ya. Jadi 2 kali gantinya. 1 kali gantinya ya. Jadi air yang baru dikasih Maxicure, kemudian nanti diganti setelah hari kedua ganti airnya, tambahkan Maxicure lagi, kemudian hari ketiga masukkan ke kolam. Jadi di hari Sabtu teman-teman bisa tebar bibitnya ya, bisa tebar bibitnya ke dalam kolam. Dan setelah tebar ditunggu 1 hingga 2 hari ya. Kalau saya 1 hari cukup, 1 hari cukup. Nah, ditunggu 1 hari, jangan dulu dikasih makan pada saat mendebar ya, pada saat mendebar. Cara mendebarnya saya sudah divideokan kemarin ya. Cara mendebarnya misalkan dalam ember, dibuang dulu air yang tadi ini ya, dibuang dulu air yang kolam itunya ya. Kemudian setelah dibuang, masukkan ikannya, wadahnya ke dalam kolam ya. Masukkan wadahnya ke dalam kolam. Setelah dimasukkan ke dalam kolam, isi wadah tersebut pakai kolam yang ada di sini ya. Kolam yang ada di sini diisi. Kemudian setelah diisi, biarkan dulu selama 10 menit ya. Biarkan dulu selama 10 menit, biarkan si ikan itu beradaptasi di kolam ini ya. Beradaptasi, suhunya beradaptasi, jadi tidak langsung stres. Jadi wah ini berganti musim katanya kan gitu kan, nggak begitu ya nantinya ya. Jadi tapi nanti bertahap ya, bertahap. Nah selain itu, si ikan jangan dulu dikasih makan, si ikan jangan dulu dikasih makan ya, si ikan jangan dulu dikasih makan selama 1 hari, selama 1 hari akan bisa kasih makan. Jangan dulu langsung banyak, tapi ya bertahap ya, sedikit-sedikit dulu. Oh, dicek mau makan atau enggak ya, dan disesuaikan makanannya. Kalau misalkan kalau coba diberikan makanan yang kecil ya, makanan yang ukuran, disesuaikan ukurannya maksudnya ya, disesuaikan ukuran dan juga disesuaikan dengan biomasanya. Misalkan teman-teman tebar 10 kg, kita kasih pagi-pagi 1%, siang 1%,
sore 1%. Jadi totalnya 3%. Atau pagi-pagi 1,5% dan sore 1,5%. Jadi totalnya 3% juga ya, sama. Kalau ngasih pakannya 2 kali. Kalau ngasih pakannya 1 kali bisa, tapi agak repot kalau 1 kali ya. Kalau ngasih 3% nanti malah jadi banyak yang kembung dan dikasih makannya ini terlalu ini ya. Mendingan 2 kali aja, 2 kali pagi sama sore ya, pagi sama sore. Saya pernah ngasih pakan 1 kali saja 3% langsung, karena saking sibuknya kerja, malam-malam suka agak malas ke kolam, jadi langsung istirahat ya, pulang kerja langsung istirahat, sehingga ikannya kurang, responnya pembesarannya agak kurang ya. Mendingan rutin 1 hari 3 kali atau 2 kali lah, maksimal 2 kali ya, minimal 2 kali, kasih makan, tapi tetap dengan ukuran yang sesuai ya, 3 hingga 4% saja, 3 hingga 4% saja. Insya Allah ikan sehat, ikannya pembesarannya juga signifikan. Yang penting pertama tadi bibitnya bagus ya, kemudian yang kedua treatment karantina, kemudian yang ketiga treatment air kolam, kemudian yang keempat pemberian pakan. Itu ada 4 teknik ya, 4 teknik. Saya ulang: 1, bibitnya bagus; yang kedua treatment karantina ikan; yang ketiga treatment air kolam; yang keempat pemberian pakan ya. Itu yang saya lakukan tiap hari jika memiliki bibit yang baru untuk pembesaran ikan apapun, mau ikan nila, mau ikan lele, mau ikan emas, ikan gurame, dan lain sebagainya. Yang penting jenis ikannya ikan air tawar. Kalau ikan laut beda lagi ya. Kalau ikan laut nggak usah budidaya ya, tinggal jadi nelayan aja ya, tinggal jadi nelayan, kita tangkapan aja ya. Yang penting kalau jadi nelayan tinggal bermodal jaring, perahu ya, mesin gitu ya, dan lain sebagainya. Modal es juga ya nanti kalau jadi nelayan. Lupa lagi ya, banyak lagi. Tapi berat juga kalau jadi nelayannya. Jadi nelayan modalnya besar juga. Jadi kalau saya mendingan ya, banding jauh saya mah ya, lokasinya jauh ya kalau jadi nelayan. Nah, coba menjadi nelayan mah moal kasep kieu, lamun jadi nelayan mah sok hideung nya, lamun jadi nelayan mah sok hideung. Sabab naon? Ngapoe kapoe ku panon poe gitu nya. Ayo sekarang kita langsung saja, sudah pukul 7 nih ya, sudah pukul 7 lebih, kita saatnya memberikan pakan. Kita buktikan ya. Ini saya sudah membibis pakan 3 hari yang lalu ya. Ini hari yang keempat. Ini hari yang keempat, makanya warnanya putih ya. Kita akan sepil pemberian pakannya ya. Ini untuk ikan lele ya. Makanya warnanya putih ya. Jangan takut warnanya putih ya. Jangan takut warnanya putih. Ini bagus untuk pencernaan karena mengandung jamur. Jamurnya jamur putih ya, sehat ini untuk makanan. Seperti halnya kita manusia memakan tape ya. Itu juga sehat ya, memakan tape. Karena mengandung probiotik juga. Tape, kemudian tempe ya. Tempe juga kan jamurnya jamur putih ya. Tempe. Malah tempe lebih bagusnya dimakan mentah-mentah. Ya, jangan digoreng. Nih, kita kasih tahu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Ini saya ngasihnya sedikit-sedikit ya. Kalau langsung banyak tuh. Karena ini ikannya masih kecil-kecil ya. Ini nanti kalau misalkan usianya sudah 1 bulan di dalam kolam ini, bakalan langsung habis ya. Kalau dikasih 1 centong pun. Tuh. Ini aja ikannya yang masih kecil-kecil cepat makannya ya. Kalau saya bilang cepat.
Saya bilang cepet tuh. Apalagi proteinnya cukup ini. Kalau untuk lele, protein yang harus diberikan ini sekitar 30 hingga 35% ya. Sebaiknya seperti itu kalau untuk lele. Ini lele. Kalau untuk nila 20 hingga 30% ya. Kalau untuk nila. Tuh, saya kasih lagi itu. Ya. Ini biasa tiap hari saya kasih 3 centong saja. 3 centong atau 4 centong ya, tidak lebih dari itu. Tuh, ya. Ayo. Apa yang? Ayo. Eta can moe. Atuh kue, di rumah. Satu ka dieu. Iya tinggal diacak-acakin ku hayam. Heeh, matakna ka dieu. Teu aya senda kotor jeung tai kotor unggul. Heuh, ada atuh sieun ku hayam abina. Tuh, Itu diberesin. mohon ke atuh kalem. Da ku abi ge dibereskeun. Cium atuh. Lain ku tarang ari sorry ya teman-teman, ada gangguan sebentar karena istri saya mau berangkat kerja ya. Rajin banget kalau jadi istri itu, rajin ya. Bukit Dewi Tilapia Fish Blora ya. Selamat bergabung. Yozaro, Yo US ya. Marcel Ipi, silakan ya. Nah, ini sudah habis lagi. Berarti tinggal 1 centong lagi ya. Kita kasih makannya ya. Kita cicil aja ya. Ya, makanya di lokasi ini aja, nanti ikan akan nyemperin sendiri ya terhadap makanan ya. Terhadap makanan biasanya ikan nanti nyamperin sendiri, dia namanya juga pakai pelet ya. Apesak silakan ya. Apesak silakan bergabung. Teman-teman silakan untuk yang berminat ya membeli produk ini ya, terutama bagi pemula silakan beli 3-tiganya itu ya. Ada Maxicure, ada Eco Oil, dan juga ada Probio Eco ya. Eco Oil, jadi kalau teman-teman beli produk ini yang paket hemat ya, ada 3 produk, teman-teman akan mendapatkan 1 liter Probio Eco, 1 liter Eco Oil, dan 250 ml Maxicure ya. Itu harganya cukup membeli 129 ribuan ya pada saat live. Nggak tahu kalau misalkan tidak sedang live ya, silahkan dicek teman-teman. Kalau misalkan membeli cukup banyak, lebih dari 450.000, akan mendapatkan diskon sebanyak 15% ya. Ini ada bulu ayam nih, tuh dia suka. Oke, ini sudah mau habis tuh. Ini 3 centong aja sudah mulai berkurang ya. Respon makannya itu tandanya si ikannya sudah cukup kenyang ya. Sudah cukup kenyang. Kalau sudah cukup kenyang, sebaiknya jangan lagi dikasih makan. Soalnya nanti akan bermasalah di perut ya.
Manusia juga kan kalau misalkan terlalu kenyang akan bermasalah di perut ya. Makanya sesuai dengan hadis Rasulullah juga, kita tuh harus cukup ya. Makan itu berhenti sebelum lapar. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang ya. Nah, jadi sebelum kenyang harus berhenti makannya. Jadi artinya makan sebelum lapar itu artinya harus tepat waktu ya. Waktu ya. Dan berhenti sebelum kenyang, artinya makannya banyak ya. Jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak akan mengakibatkan, apalagi terlalu banyak makan karbo ya. Manusia kalau terlalu banyak makan karbo, akibatnya apa? Gen. Nah, sebaiknya jangan terlalu banyak makan karbo. Bukan tidak boleh makan karbo ya, bukan ya, tapi hindari kebanyakan makan karbo ya. Hindari kebanyakan makan karbo. Oke teman-teman, sorry ya, saya mau susun dulu formasi untuk sambil kita mempromosikan produk ya, biar estetik ya, biar estetik. Nanti kalau divideokan kan jadi bagus gitu ya, biar estetik aja ini posisinya ya. Posisinya biar estetik nih. Ada Maxicure ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Pokoknya mah kita mah bagaimana caranya kita Uwi ya, terima kasih Uwi ya. Kutu buku selamat bergabung. Bagaimana caranya kita yang beli banyak ya, yang beli banyak, dan juga yang makanan kita juga terjaga ya gitu. Oke, mending di mana, di pinggir aja ya, di pinggir biar kelihatan pas makannya ya, di pinggir aja. Estetik mana, silahkan coba di komen dong ya, jangan merembai. Coba di komen ya, mending pilih yang mana posisinya ya. Ini ada Probio Eco Oil sama Maxicure ya. Nah, biar estetik, pokoknya mah adanya ini ya. Oke. Nah, sudah estetik ya. Cukup estetik nggak? Kalau cukup, kita akan berikan makanannya ya. Kita akan berikan makanannya. Ini tadi lele ya, tadi lele. Sekarang kita makanannya adalah untuk berikan ke nila. Oh ya, nila ini kurang lebih sudah ada 30 hingga 40 kg ya. Berarti saya kasih makan untuk 1%-nya sekitar 300 hingga 400 gram ya. Tuh. Langsung dimakannya ya. Kalau ini tanpa lama-lama karena ikannya sudah agak cukup besar ya. Jadi kalau agak cukup besar ya. Jadi kalau agak cukup besar, makannya biasanya cepet tuh.
ya. Gimana, seneng nggak? Ini juga sama ya, treatmentnya sama ya. Treatmentnya sama. Pada saat sebelum tebar, saya karantina dulu selama 3 hingga 5 hari dengan menggunakan air 30 liter per ikannya 10 kg ya. Ikannya 10 kg, airnya 30 liter. Kemudian maxi cure-nya 10 ml ya. Untuk air kolamnya ditreatment dengan probiotik Probio Eco ya. Takarannya 100 liter air kolam dikasih 10 ml Probio Eco. Kemudian 7 hari ke depan barulah ditebarkan bibitnya setelah dikarantina ya. Tebarkan bibitnya. Kemudian setelah ditebar, biarkan selama 1 hari atau 2 hari. Setelah itu baru dikasih makan dengan yang sedikit-sedikit saja dulu ya, dites mau makan atau enggak. Kalau mau makan berarti treatment kita berhasil ya. Ini contohnya ya, mau makan ya, lahap makannya, treatmentnya berhasil. Dan jangan lupa pakannya dibibis dahulu ya. Jangan lupa pakannya dibibis dahulu dengan menggunakan Eco Oil. Bibisnya 1 kg pakan 1 kg pakan dikasih air 250 ml sampai 500 ml. Jangan terlalu banyak, nanti lebek ya. Kemudian dikasih 4 ml Eco Oil ya. Sekali lagi, 1 kg pakan 250 hingga 500 ml air. Airnya mau air kolam ataupun air jernih ya, boleh. Tambah 4 ml Eco Oil. Oke. Paham ya? Insya Allah paham pasti, karena yang nonton di sini pasti orangnya pinter-pinter semua ya. Orang yang nonton di sini pasti pinter tuh. Begitu langsung tebar langsung habis. 1 kali tebar langsung habis ya. 1 kali tebar langsung habis. Ini cek suara saya terdengar nggak ya. Tuh, kita kasih makan di sini ya. Tuh, ini bahan relaksasi juga guys ya. Ada gelembung-gelembung udara, ada pancuran air ya. Kalau teman-teman merasa stres, tinggal pergi ke kolam sambil mencari inspirasi ya, mencari inspirasi tentang kehidupan ini yang indah ini ya, sambil ngelamun gitu ya. Dunia teh terasa milik sendiri ya, apalagi kalau sama pacar, sama istri, sama keluarga, dunia terasa milik keluarga ya. Kalau sama istri, dunia terasa milik berdua. Kalau sama pacar apalagi, wow. Tapi jangan pacaran lagi puasa gini, jangan banyak pacaran ya. Jangan banyak pacaran, mendingan pacar beneran ya. Kalau lagi berduaan pacar beneran, dikawinin ya, dinikahin ya. Jangan ngegombal terus ya. Nah ini kalau di treatment begini pakai Probio Eco ini warnanya hijau ya. Warnanya hijau indah, hijaunya hijau terang. Nanti lama kelamaan akan kehitam-hitaman ya kalau sudah lama ya. Tapi nanti akan kembali hijau lagi kalau misalkan sudah panen.
Karena kan saya sistem panennya nanti akan dikuras sedikit dan sebagian lagi akan dipindahkan ke kolam yang lain ya. Sebagian lagi akan dipindahkan ke kolam yang lain. Ayo teman-teman, ada yang bertanya lagi nggak ya? Jangan sungkan-sungkan ya, kalau bertanya ke saya nggak perlu bayar ya. Kalau bertanya ke saya nggak perlu bayar ya. Yang perlu bayar kalau misalkan pesen, teman-teman pesen ikan harus bayar ya. Kalau konsultasi ke saya nggak perlu bayar. Yang perlu bayar kalau misalkan teman-teman beli Probio Eco, beli Eco Oil, beli Maxicure ya. Tapi bayarnya nggak usah ke saya ya. Bayarnya ke toko yang punya Probio Eco, ke toko yang punya Eco Oil ya, ke toko yang punya Maxicure ya. Silahkan teman-teman kalau yang berminat ya. Bagi yang mau mulai budidaya sebaiknya beli yang paket hemat ini ya, langsung tiga-tiganya ya, karena akan bermanfaat terus. Apalagi nanti Eco Oil ya. Eco Oil ini untuk pakan ikan ya. Untuk pakan ikan akan dibutuhkan tiap hari ya. Saya tiap hari memberikan Eco Oilnya ya. Tapi kadangkala kita harus mempuasakan juga. Kalau mempuasakan ya tidak perlu dikasih makan ya, artinya tidak perlu dikasih Eco Oil. Nih makanannya tinggal sedikit lagi guys ya. Kita sambil nanti kita selesai live-nya sambil pas selesai memberikan makan ya. Makanya biar live-nya agak panjang, biar live-nya agak panjang, ininya apa namanya, ngasih pakannya saya sedikit-sedikit. Nah, kata dokter juga lebih baik memberikan makannya itu kalau ke manusia ya. Saya terapkan juga ke ikan ya. Lebih baik memberikan makan itu sedikit-sedikit tapi sering ya. Dan intinya tidak banyak memberikan makan karbo. Nah, kalau ke manusia. Kalau ke ikan boleh juga memberikan karbo, tapi kalau memberikan karbo ke ikan juga sama juga ya, nanti malah banyak lemaknya ya. Nanti malah banyak lemaknya. Kalau saya mendingan dagingnya tebal dan pepel ya. Kalau saya mendingan si ikan itu dagingnya tebal dan pepel ya. Jadi dagingnya tebal dan pepel. Artinya kalau pepel itu nggak lembek ya. Jadi walaupun misalnya postur ikannya kecil tapi dia bobotnya berat ya, itu artinya pepel ya. Beda lagi kalau ada yang ikannya besar tapi bobotnya ringan, nah itu namanya lembek gitu ya. Ada ikannya yang besar tapi dia bobotnya ringan, nah itu kan berarti isinya apa, kosong gitu ya, nggak ada isinya nanti di dagingnya. Mungkin isinya air gitu ya, nggak tahu. Nah ini kita habisin saja ya, tinggal sedikit lagi. Yuk silahkan, ada yang tanya-tanya ya. Di sini ada Abdul ya, kemudian ada Mamah Adam, kemudian ada Teddy Bahtiar, Gupi Cianjur ya, kemudian ada Johannes, Bunda Z, Natural Gamsto ya, Bung Suwarni, Kunais Nu, Al Yusuf, Kobu Harapan, Saiful Bahri, Naura ya, Rasa P3, Udin Sul, Israel,
ya. Ada lagi yang ditanyain? Kalau tidak ada, saya akan habiskan makanan ini karena saya mau beraktivitas yang lain ya. Jadi saya mau berangkat ke tempat kerja. Kalau ini kan kerjaannya sampingan ya, kerjaan sampingan, bukan kerjaan utama ya. Kerjaan sampingan untuk masa depan saya nanti dikala pensiun kerja ya. Insya Allah nanti bisa dijadikan pensiun ya. Nah, walaupun pensiunnya nanti kita nongkrong di sini aja lah gitu ya, nongkrong di sini aja lah gitu ya, nongkrong di sini untuk masa tua ya. Dan juga untuk regenerasi, nanti bisa juga nanti saya ajarkan ke anak-anak supaya anak-anak juga paham budidaya ikan itu seperti apa ya. Nanti insya Allah diturunkan kepada anak-anak ya, seperti itu. Oke, demikian untuk live hari ini. Saya cukupkan dulu ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton. Terima kasih juga bagi yang sudah like-nya ya. Terima kasih juga yang sudah berkomentar. Semoga berkah dan barokah. Dan mudah-mudahan banyak yang beli juga ya. Mudah-mudahan banyak yang beli di keranjang-keranjang ataupun di etalase. Ini juga boleh ya. Melalui link saja. Melalui link saya boleh ya. Silahkan beli TNW. Oke, terima kasih semuanya ya. Saya pamit undur diri dan sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan dari saya sendiri. Silahkan dibeli, di check out dan di payment ya. Silahkan produk-produk yang saya sematkan ya. Untuk itu saya pamit undur diri. Salam budidaya, salam peternakan, salam pertanian dan juga salam perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live selanjutnya ya. Ditunggu ya. Jangan kemana-mana ya.